Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Prayut Chan-Ocha menyebut kasus tersebut menjijikkan dalam sebuah rapat kabinet. Siapa juga yang mengatakan hal itu hal sehat, ya pasti menjijikkan. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, pasti mengatakan bahwa praktek itu adalah praktek yang menjijikkan. Ini manusia makan kotoran manusia. Ini kan menjijikkan seperti ini. Sementara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin Charvirakul menilai Tawe mungkin disebut sebagai bapak spiritual oleh para pengikutnya, tapi dari kacamata rumah sakit jiwa Tawe adalah pasien. Gitu ya. Ini ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya dan kaum muslimin dimanapun Anda berada? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kali ini kita akan membaca sebuah berita yang sangat heboh. Ya, karena ini berita yang luar biasa ya kalau kita baca ini. Ini berita ini dikeluarkan Selasa 3 Mei 2022 ya. 2 tahun yang lalu. Nah, walaupun 2 tahun yang lalu, tapi berita ini menarik kita kupas. Apa beritanya? Jadi, heboh sekte pemakan kotoran manusia bagi nasib pemimpinnya. Ini ada sekte di Thailand, yang mana sekte ini itu membolehkan atau menganjurkan memakan kotoran manusia dan sesuatu yang menjijik lainnya. Jadi kita baca beritanya seperti apa. Di distrik Konsan, Provinsi Chiang Pun, Thailand, dihebohkan dengan penemuan 11 mayat di sebuah kuil pemujaan dan kini polisi masih mengincar siapa dalang di balik kejadian mengerikan itu. Dalam penggerbekan tersebut, Tawe Nanran yang diketahui seorang pemimpin aliran sesat juga ikut ditangkap. Ya, jadi pemimpinnya adalah Tawe Nanran. Juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, selanjutnya, sebelumnya Tawe Nanran memang sudah banyak diadukan terkait dugaan aliran sesat dalam menyebarkan kepercayaan tahayul. Tak hanya itu, Tawe juga membuka praktik pengobatan tak lazim di Tambon Dongklang. Pengikutnya mempercayai anjuran Tawe untuk bisa sembuh dari penyakit, maka mereka harus meminum air seni. Jadi fatwa-fatwa dari Tawe Nanran ini dikerjakan oleh pengikut-pengikutnya. Salah satunya adalah yaitu minum air seni dan juga menyantap kotoran manusia. Nah, ini sangat menjijikkan ya. Jadi untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, malah memakan sesuatu yang kotor. Nah, ini. Tawe Nanran meminta para pengikutnya minum air seni dan kotoran manusia. Ini merupakan praktik yang sangat kotor, menjijikkan, dan tidak sehat. Jelas ya. Siapa juga yang mau, kalau akal sehat, siapa juga yang mau minum air kencing dan juga makan kotoran manusia. Selain itu, Tawe Nanran juga membuat jamu dengan dari campuran bulu serta tulang hewan. Ini ya. Di jamu-jamu itu pernah juga dibuat oleh Tawe Nanran, yang mana campurannya adalah tulang hewan dan bulu-bulu gitu ya. Para petinggi di Thailand sampai buka suara mengomentari aksi gila yang dilakukan oleh Tawe Nanran ini. Ya, siapa yang tidak buka suara karena melihat praktek-praktek yang begini ya, praktek yang sangat tidak wajar kalau kita lihat. Ini kita bisa lihat. Nah, ini fotonya. Ini ketuanya nih, atau pemimpin sekte. Jenggot putih, rambutnya panjang, kayak orang biasa ya. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Prayut Chan-Ocha menyebut kasus tersebut menjijikkan dalam sebuah rapat kabinet. Siapa juga yang mengatakan hal itu hal sehat,
Ya, pasti menjijikkan. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, pasti mengatakan bahwa praktek itu adalah praktek yang menjijikkan. Sementara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin Charvirakul menilai Tawe mungkin disebut sebagai bapak spiritual oleh para pengikutnya, tapi dari kacamata rumah sakit jiwa, Tawe adalah pasien. Gitu. Ini ternyata menurut rumah sakit jiwa bahwa Tawe Nandra ini adalah seorang pasien. Itu menurut pihak rumah sakit. Dia memandang bahwa Tawe Nandra ini adalah seorang yang sakit jiwa. Tapi beda dengan pemikiran pengikutnya. Ya, pengikutnya berpandangan bahwa apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh Tawe Nandra ini adalah sesuatu yang baik, dan sesuatu yang membawa kebaikan. Adapun 11 jenazah yang ditemukan sebelumnya saat ini sudah melalui proses visum dan identifikasi di rumah sakit Konsan. Semua jasad akan segera dikembalikan pada kerabat masing-masing. Nah, itu beritanya teman-teman ya. Jadi berita ini berita yang sangat heboh, bahkan bukan di kalangan masyarakat saja, itu hebohnya sampai ke pemerintahannya. Jadi kalau suatu berita sudah sampai ke pihak pemerintah, itu luar biasa. Coba bayangkan tuh, manusia prakteknya adalah memakan kotoran manusia. Praktek yang menjijikkan. Luar biasa. Semoga kita semua dilindungi Allah SWT dari ajaran-ajaran yang sesat, dari ajaran-ajaran yang tidak diridhai oleh Allah SWT dan juga anak keturunan kita. Amin ya robbal alamin. Semoga kita berhati-hati dalam mengikuti seorang, walaupun seorang itu sepertinya seperti ulama, Tapi kalau kita memang betul-betul tidak tahu latar belakangnya, kita tinggalkan. Ya, cari ulama, cari orang-orang yang betul-betul latar belakangnya baik dan memang betul-betul belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.